Selamat datang di channel ini. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Sugiri Tama. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang jaringan epitel. Presentasi ini terdiri dari 3 bagian, dan ini adalah bagian yang pertama. Yang pertama dijelaskan adalah tentang konsep dasar dari epitel. Mungkin sudah diketahui oleh semuanya bahwa tubuh kita memiliki 4 jaringan dasar, yaitu salah satunya adalah jaringan epitel, dan yang lainnya adalah jaringan saraf, jaringan otot, dan jaringan ikat. Pertama akan dimulai dengan pendahuluan. Seperti sudah disebutkan tadi, bahwa epitel merupakan salah satu bagian dari 4 jaringan dasar, dan epitel ini tersusun dari sel yang memiliki morfologi atau bentuk yang beragam dan memiliki fungsi yang beragam pula. Fungsi dasar dari epitel adalah melapisi tubuh, membungkus tubuh, baik bagian luar maupun bagian dalam dari tubuh atau ruangan-ruangan di dalam tubuh, dan juga membentuk berbagai jenis kelenjar yang ada di dalam tubuh kita. Nah, apa yang unik dari struktur jaringan epitel adalah bahwa jaringan epitel ini sangat padat dengan sel. Ini sangat berbeda dengan jaringan dasar yang lain, khususnya jaringan ikat. Nah, jaringan epitel ini sangat padat dengan sel, sehingga komponen ekstraselularnya itu sangat minimal. Nah, hal ini yang menyebabkan kemudian peran penting dari hubungan satu sel dengan sel yang lain, yang disebut dengan cell to cell junction, yang akan dijelaskan pada bagian berikutnya, menjadi sangat penting untuk menjaga integritas dan juga dalam mengatur fungsi-fungsi dari epitel yang melapisi tubuh kita, baik pada bagian luar maupun pada bagian dalam. Kemudian, semua epitel itu menempel pada struktur yang disebut dengan basement membrane. Nah, struktur ini yang memisahkan epitel dengan bagian yang berada di bawahnya, yang biasanya berupa jaringan ikat. Bukan hanya memisahkan, tapi sekaligus juga menjadi penghubung antara epitel dengan jaringan yang di bawahnya. Kemudian fakta berikutnya yang menarik adalah bahwa epitel ini tidak memiliki vaskularisasi atau bersifat avaskuler. Nah, sehingga dampaknya apa? Dampaknya adalah praktis sel-sel yang menyusun epitel itu sangat tergantung dari proses difusi nutrien yang berasal dari pembuluh darah yang berada di bawah epitel. Dan hal ini kemudian akan menyebabkan sebuah keterbatasan, di mana ketika epitel sangat tebal atau tersusun dari banyak lapisan, itu akan ada bagian sel yang menyusun epitel tidak mendapatkan nutrisi, karena hanya tergantung dari proses difusi. Dan yang terakhir adalah bahwa jenis dan organisasi atau susunan dari sel-sel yang menyusun epitel itu nanti akan menentukan klasifikasinya, yang akan dibahas pada bagian-bagian lain dari presentasi ini, dan juga akan menentukan fungsinya, karena fungsi dari epitel itu sangat luas, mulai dari memberi perlindungan, kemudian ada fungsi absorpsi, dan ada juga fungsi sekresi. Jadi beragamnya fungsi dari epitel ini ditentukan oleh susunan dan jenis dari sel-sel yang menyusun jaringan epitel tersebut. Dan itulah pengantar dari epitel. Kita akan lanjutkan ke slide berikutnya. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa yang menarik dari jaringan epitel adalah
komponen selnya sangat dominan dibandingkan dengan komponen ekstraselular matriknya, sehingga untuk menjaga integritas dari jaringan epitel sangat tergantung dengan hubungan satu sel dengan sel yang lain yang disebut dengan junctional complex yang akan dibahas pada bagian ini. Seperti terlihat pada gambar, diilustrasikan ini adalah sel, ada dua sel yang menyusun jaringan epitel. Antara satu sel dengan yang di sebelahnya dan dengan struktur yang di bawahnya itu dilekatkan oleh banyak struktur yang nanti akan dibahas, yaitu yang terlihat adalah ada tight junction, kemudian ada adherent junction, desmosome, ada gap junction, kemudian ada hemidesmosome. Yang pertama akan dibahas adalah yang berada pada bagian paling atas yang disebut dengan tight junction. Nama lainnya adalah sonula occludent, disebut juga occluding junction, disebut juga impermeable junction. Struktur ini terbentuk ketika membran sel yang berdekatan itu saling menempel, kemudian membentuk struktur seperti semacam struktur yang sangat kedap, sehingga tidak mudah dilewati oleh apapun termasuk cairan. Nah, sehingga fungsinya yang sangat penting adalah untuk mencegah terjadinya difusi material ke celah antar sel. Ini sangat penting untuk mempertahankan polaritas sel dan berperan penting nanti dalam mengatur proses, misalnya proses absorpsi. Kemudian yang berikutnya yang disebut dengan sonula adherent, nama lainnya adalah adhesion junction seperti terlihat pada gambar ini. Lokasinya berada persis di bawah dari tight junction. Nah, apa perannya atau struktur apa yang terbentuk pada sonula adherent adalah membran sel yang dari dua sel yang berdekatan itu saling mendekat satu dengan yang lain. Jadi beda dengan tight junction. Kalau tight junction dia benar-benar menempel, kemudian membentuk struktur yang sangat kedap, sedangkan pada adhering junction atau sonula adherent dia hanya berdekatan, kemudian dihubungkan oleh protein khusus, dan di bagian dalam dari membran sel dari masing-masing sel itu ada semacam plak, mirip dengan yang di desmosome, tapi tidak berupa plak yang sangat bagus, tidak sebagus di desmosome, dan plak tersebut dihubungkan dengan komponen dari sitoskeleton, yaitu aktin filamen. Itu akan membantu nanti menjaga integritas dari sel-sel yang menyusun jaringan epitel. Kemudian berikutnya yang disebut dengan desmosome. Nah, desmosome ini seperti terlihat di gambar, itu lokasinya ada di bawah dari adhering junction. Dia memiliki plak yang sangat baik yang lokasinya di dalam membran sel dari masing-masing sel yang menyusun jaringan epitel. Kemudian plak tersebut dihubungkan dengan komponen dari sitoskeleton yang memiliki kelenturan yang sangat baik yang disebut dengan intermediate filament. Seperti terlihat pada gambar ini yang berwarna biru. Perannya sangat penting untuk menjaga integritas dari jaringan epitel, karena dia bisa menjaga atau menahan gaya tarikan, sehingga ini sangat penting perannya dalam menjaga integritas atau kekuatan dari sebuah sel yang menyusun jaringan epitel secara keseluruhan. Nah, berikutnya apa yang disebut dengan gap junction, bisa dilihat lokasinya. Gap junction ini berada biasanya di bawah dari desmosome. Kenapa disebut gap junction? Karena membran sel dari sel yang membentuk epitel yang lokasinya berdekatan itu membentuk semacam kanal. Jadi hasilnya adalah satu sel dengan sel yang di sebelahnya itu terhubung melalui kanal tersebut sehingga bisa menukarkan materinya. Contohnya adalah ion yang bisa dipertukarkan dari satu sel dengan sel yang di sebelahnya. Jadi fungsi dari gap junction adalah untuk memungkinkan sel menukarkan molekulnya
menukarkan ion dari satu sel ke sel yang di sebelahnya. Nah, yang terakhir apa yang disebut dengan hemidesmosom bisa dilihat pada gambar ini. Lokasinya ada di bagian bawah dari epitel. Strukturnya mirip dengan desmosom yang ada di sini, yaitu ada plak, tapi karena hanya ada satu plak sehingga disebut hemidesmosom. Plak berada pada bagian dari membran sel yang terhubung dengan intermediate filamen yang tadi sudah dijelaskan. Jadi perannya adalah untuk menjaga sel tetap kuat ketika mendapat daya tarikan, karena sifat dari intermediate filamen adalah lentur, dan ada protein yang menghubungkannya. Contohnya adalah protein integrin ke komponen dari basement membrane. Nah, ini sangat penting perannya untuk melekatkan sel-sel yang menyusun jaringan epitel ke bagian bawahnya. Nah, pada beberapa kondisi di mana terjadi mutasi dari protein yang menyusun hemidesmosom, maka perlekatannya menjadi kurang kuat, maka bisa terbentuk vesikel, terbentuk bula. Oke, kita lanjutkan setelah membahas tadi pengertian dasar dari epitel, kemudian membahas komponen sangat penting untuk menjaga integritas dari epitel yang tadi sudah dijelaskan, yaitu ada tight junction, kemudian ada sonula adherent, ada gap junction, ada desmosom dan hemidesmosom. Kita akan masuk pada konsep bagaimana epitel diklasifikasikan. Jadi klasifikasi dari epitel dasarnya bisa dua, yaitu jumlah lapisannya, kemudian bentuk morfologi dari sel yang menyusun epitel. Yang pertama akan dibahas adalah klasifikasi epitel berdasarkan jumlah dari lapisannya. Tentu bisa dibagi tiga, yaitu ada satu lapis, dua lapis, kemudian ada yang ketiga disebut dengan berlapis semu. Nah, pada slide ini yang terlihat adalah jenis epitel yang satu lapis. Seperti terlihat pada gambar, tentu disusun oleh satu lapis sel, dan jenis selnya bisa banyak, morfologinya bisa banyak ya. Dan semua sel pada bagian bawahnya itu akan menempel pada basement membrane. Itulah karakteristik dari epitel yang jenisnya selapis. Jadi semua selnya menempel pada basement membrane. Nah, ada di mana jenis ini? Itu biasanya pada bagian dalam dari tubuh, yaitu melapisi bagian dalam dari tubuh. Juga bisa ditemukan pada beberapa kelenjar membentuk asininya misalnya, dan pada beberapa struktur misalnya pada tubulus ginjal, sehingga fungsinya sangat luas ya, bisa membentuk kelenjar menjadi pelapis, kemudian bisa berperan sebagai sel yang menyerap atau absorpsi atau untuk sekresi. Nah, karena lapisannya tipis, maka biasanya dia berada di lokasi di tubuh di mana membutuhkan kecepatan untuk memindahkan materi dari satu ruangan ke ruangan berikutnya. Misalnya untuk memindahkan gas ya dari satu ruangan kemudian diserap ke dalam darah ya. Jadi dimungkinkan karena satu lapis sehingga mudah dilewati oleh struktur komponen-komponen tersebut. Kemudian ada namanya epitel yang berlapis. Jadi lapisannya bisa banyak ya. Pokoknya kalau sudah lebih dari satu lapis itu disebut dengan berlapis atau stratified ya. Bisa 2, 3 dan seterusnya. Ini terlihat pada gambar ya. Jadi epitel yang jenisnya begini itu yang menempel dengan basement membrane adalah epitel yang lokasinya pada bagian paling bawah. Sedangkan sel yang pada bagian atas itu menempel dengan permukaan epitel yang berada di bawahnya. Jadi itu konsepnya. Jadi epitel yang berlapis itu yang menempel pada basement membrane hanyalah sel yang berada pada bagian paling bawah. Nah, di mana biasanya ditemukan? Itu pada tempat-tempat yang membutuhkan proteksi atau membutuhkan sebuah kekuatan yang ekstra.
Fungsinya karena dia banyak lapis dan tentu lebih kuat dibandingkan dengan yang satu lapis, itu fungsinya adalah untuk melindungi baik di bagian luar dari tubuh ataupun di bagian dalam dari tubuh, dan berada di tempat-tempat di mana tubuh sering mengalami trauma atau mengalami gesekan ataupun friksi. Nah, kemudian jenis yang ketiga ini disebut sebagai pseudo stratified atau bahasa Indonesianya berlapis semu. Kenapa disebut begitu? Dilihat pada gambar, perhatikan. Karena kalau dilihat di bawah mikroskop, jenis epitel ini terlihat seperti berlapis. Kenapa kesannya seperti berlapis? Karena level dari nukleus yang menyusun epitel tidak sama. Jadi sepertinya ada sel ini lapisan bawahnya, kemudian ini lapisan atasnya. Nah, tapi ketika diamati dengan lebih seksama, ternyata semua epitel pada bagian bawahnya menempel di basement membrane. Perhatikan gambar ini. Jadi semua sel yang menyusun epitel menempel pada basement membrane, sehingga kemudian dia disebut sebagai berlapis semu karena penampakannya seperti berlapis, tapi sebenarnya dia adalah satu lapis. Nah, lokasinya ada di mana? Itu biasanya pada lokasi yang membutuhkan di mana ada pergerakan cairan di permukaannya. Karena jenis-jenis epitel ini yang pseudo stratified biasanya memiliki variasi di permukaannya yang nanti dijelaskan pada bagian berikutnya, yaitu berupa silia yang bisa bergerak, sehingga biasanya ditemukan lokasi-lokasi di tubuh yang membutuhkan pergerakan cairan pada permukaannya, misalnya untuk memindahkan cairan di saluran respirasi atau misalnya di tempat lain ya yang membutuhkan pergerakan cairan di permukaannya. Juga bisa untuk sekresi, biasanya dilengkapi oleh sel jenis lain, misalnya ada sel goblet ya yang ditemukan di epitel respiratorius, atau bisa juga untuk fungsi absorpsi. Nah, berikutnya kita akan lihat berbagai bentuk dari sel yang menyusun jaringan epitel, yang nanti juga akan menentukan klasifikasinya. Yang pertama adalah sel yang berbentuk pipih atau squamous, seperti terlihat pada gambar. Jadi sel ini memiliki lebar yang lebih dibandingkan dengan tingginya. Sitoplasmanya sangat tipis, kemudian dia akan menebal pada bagian yang ada inti selnya, yaitu pada bagian tengah. Kemudian kalau dilihat dari permukaan, dari bagian atas, akan terlihat bahwa sel ini menempel erat satu sel dengan sel yang lain. Karena sel ini sangat tipis, maka biasanya difungsikan atau berperan untuk transportasi, baik transportasi gas misalnya ditemukan di alveolus, itu karena sangat tipis maka dia bisa dengan mudah dilewati oleh gas. Kemudian di mana bisa ditemukan? Yang tadi sudah disebutkan, pada tempat-tempat yang membutuhkan kecepatan untuk memindahkan senyawa dari satu bagian ke bagian yang lainnya. Tapi ketika dia lapisannya lebih dari satu, itu bisa difungsikan untuk proteksi. Contohnya ditemukan misalnya ada di kulit. Jadi epitel ini juga bisa berlapis, yang nanti tujuannya adalah untuk proteksi. Berikutnya sel yang berbentuk kuboid, bisa dilihat pada gambar. Ini selnya berbentuk kotak. Jadi lebarnya itu hampir sama dengan tingginya, dan inti selnya berada di tengah biasanya. Sel ini tentu bisa satu lapis, juga bisa banyak lapis. Apa fungsinya? Yaitu dia bisa relatif lebih cepat untuk melakukan absorpsi ataupun sekresi. Nah, sehingga ditemukan pada organ-organ endokrin, atau juga bisa melapisi duktus-duktus dari kelenjar.
Yang berikutnya adalah sel yang disebut dengan kolumner. Sel ini memiliki tinggi yang lebih dari lebarnya, seperti dilihat pada gambar. Bisa satu lapis, bisa juga banyak lapis. Inti selnya biasanya bisa berada di bagian bawah ataupun juga di bagian tengah. Jadi ada variasi. Apa fungsinya? Karena dia volumenya lebih besar dibandingkan dengan sel yang kuboid, makanya sel ini bisa mensekresikan produknya lebih banyak dibandingkan dengan sel yang kuboid, atau juga bisa melakukan absorpsi dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan sel-sel yang berbentuk kubus. Di mana ditemukan, yaitu melapisi bagian dalam dari intestin atau usus halus, atau juga bisa ditemukan pada sistem respiratorius. Nah, ini yang terakhir, apa yang disebut dengan sel transisional. Kenapa disebutkan dengan sel transisional? Karena bentuk-bentuk dari epitelnya sangat beragam dan lapisannya juga berubah-ubah, ya. Bisa lapisannya banyak, bisa menurun, tergantung dari organnya apakah sedang terisi sehingga dia distensi atau melebar, atau sedang kosong sehingga organnya agak mengecil. Nah, struktur dari epitel ini memungkinkan proteksi yang masih terjaga, baik ketika organ tersebut terisi ataupun sedang kosong, sehingga ditemukan pada struktur yang memiliki kondisi tersebut, yaitu kadang-kadang terisi kemudian kadang-kadang kosong. Contohnya pada urinary bladder, pada vesica urinaria, pada ureter, pada kalik, dan pada uretra. Nah, itulah tadi sudah dijelaskan konsep dasar klasifikasi dari epitel. Bisa berdasarkan jumlah lapisannya, yaitu ada satu lapis, banyak lapis, kemudian ada berlapis semu. Kemudian juga bisa berdasarkan bentuk dari selnya. Jadi ada bentuknya pipih, kuboid, kolumner, dan ada bentuknya yang transisional. Masing-masing dari baik jumlah lapisan maupun bentuk dari sel yang menyusun epitel itu akan menentukan fungsinya dia, sehingga bisa kita temukan pada lokasi di tubuh yang memang sesuai dengan karakteristik dari epitel tersebut, baik pada jumlah lapisannya maupun bentuk dari selnya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pada bagian berikutnya, yaitu bentuk-bentuk yang bisa kita temukan pada bagian atas dari epitel, yang nanti juga membantu menjelaskan fungsi dari epitel tersebut. Yang pertama yang disebut dengan keratin. Terlihat pada gambar, ini adalah epitel berlapis, dan bentuk selnya yang paling bawah adalah kuboid. Kemudian pada bagian atasnya mulai menjadi pipih dan menjadi squamous di sini. Dan pada bagian paling atas ditemukan lapisan sel-sel yang sudah mati, tapi masih menempel dengan permukaan atas dari sel yang di bawahnya. Dan komponen ini disusun oleh keratin, sehingga disebut lapisan keratin. Fungsi dari lapisan ini adalah membentuk lapisan protektif yang ekstra. Jadi sel walaupun sudah banyak lapis, ketika dia mengalami friksi yang banyak, maka dibutuhkan perlindungan tambahan, sehingga komponen keratin ini bisa memberikan perlindungan tersebut, sehingga bagian atas dari epitel bisa melawan ketika terjadi gesekan, terjadi friksi, ya. Di mana bisa ditemukan pada bagian tubuh yang terekspos dengan dunia luar, misalnya pada kulit kita, ya. Bisa ditemukan juga pada rongga mulut karena sering mengalami friksi ketika terjadi proses mengunyah, misalnya pada gingiva, ya, pada bagian atas dari lidah, ya, kemudian pada palatum yang keras. Nah, berikutnya apalagi yang bisa ditemukan pada permukaan atas dari epitel adalah mikrofili, ya, seperti namanya, ini adalah fili-fili yang
halus ya, merupakan tonjolan dari membran pada permukaan atas dari epitel. Fungsinya adalah untuk memperluas permukaan. Jadi dengan adanya mikrofili ini, permukaan atas dari epitel menjadi bertambah luas. Jadi dia difungsikan misalnya untuk absorpsi, untuk meningkatkan luas dari permukaan. Nah, di mana ditemukan misalnya di sel-sel yang melapisi usus halus, yaitu fungsinya untuk absorpsi. Juga ditemukan pada sel-sel yang melapisi ductus proximal pada ginjal untuk absorpsi, atau juga bisa untuk sekresi, karena permukaan yang luas juga diperlukan untuk sekresi. Berikutnya ada yang disebut dengan silia. Silia ini bisa ditemukan di permukaan atas dari sel. Silia ini memiliki keunikan karena dia di bagian dalamnya ada struktur yang disusun oleh mikrotubul, kemudian ada juga semacam motor protein. Sehingga silia ini biasanya bisa bergerak-gerak ya, ada gerakan halus, sehingga fungsinya bisa berperan dalam menggerakkan sesuatu yang berada di permukaannya. Baik itu bisa berupa sel, contohnya yang memindahkan sel telur dari oosit ya, dari ketika ditangkap oleh Fimbriae kemudian dipindahkan ke ampula. Kemudian embrio juga dipindahkan dari tempat fertilisasi ke uterus dengan cara ini, dengan gerakan silia. Atau bisa juga untuk memindahkan cairan yang ada di permukaan dari silia. Contohnya yang ditemukan pada struktur di sistem respiratorius, misalnya mulai dari hidung bagian dalam, kemudian trachea dan bronkus. Nah, yang terakhir yang disebut dengan stereosilia. Ini menarik, strukturnya mirip dengan silia. Ada tonjolan panjang dari permukaan atas membran sel, tapi sayangnya silia yang ini tidak memiliki kemampuan untuk bergerak, sehingga disebut sebagai stereosilia. Ditemukan pada beberapa bagian di tubuh, misalnya pada epididymis ya, yang fungsinya tentu tidak untuk memindahkan sesuatu, tapi untuk memperluas permukaan, yang fungsinya untuk absorpsi, menyerap cairan misalnya, atau bisa juga berfungsi sebagai mechanoreseptor, sehingga bisa ditemukan pada beberapa bagian tubuh yang fungsinya sebagai organ sensorik. Nah, itulah yang bisa saya jelaskan pada bagian pertama ini, yang membahas pengertian umum dari jaringan epitel, kemudian bagaimana epitel menjaga integritasnya yang dibantu oleh cell to cell junction yang sudah dibahas tadi, yang ada tight junction dan seterusnya. Kemudian bagaimana konsep klasifikasi dari epitel berdasarkan dengan jumlah lapisannya dan morfologi dari epitel, yang semuanya itu nanti akan menentukan fungsi-fungsi dari epitel pada setiap bagian dari tubuh, yang fungsinya tadi sudah disebutkan sangat beragam, mulai dari proteksi, kemudian ada absorpsi, dan juga ada sekresi. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang materi ini yang membahas tentang konsep dasar dari epitel, dan tentu akan dilanjutkan dengan bagian berikutnya yang akan membahas tentang klasifikasi epitel. Terima kasih sudah menyimak apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa berguna untuk memahami tubuh manusia, khususnya struktur mikroskopiknya. Jika dirasa informasi saya ini berguna, silakan dibagi pada teman-teman yang lain. Dan jika ada komentar tentang apa yang saya sampaikan, silakan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa untuk lakukan subscribe. Terima kasih, sampai bertemu di bagian berikutnya.